Assalamualaikum. Welcome back to my channel, guys. Okay, now today let's come to the new topic. Topik bahasan baru ya. Let's take a look at the screen. What's the difference between will and be going to? Jadi apa bedanya sih antara bentuk will dan be going to? Udah pernah dengar ya? Udah atau belum? Yang udah oke. Yang belum juga nggak apa-apa ya. Let's check it out. Oke, kita akan membandingkan kedua hal tersebut dari dua hal ya. Yang pertama adalah dari segi bentuk atau form. Kemudian yang kedua dari segi use atau tujuan penggunaannya ya. Oke, digunakannya itu tujuannya buat apa sih gitu. Nah, keduanya antara will dan be going to ini artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya adalah akan gitu ya. Oke, let's check it out seperti apa dari segi bentuk ya. Oke, dari segi bentuk yang pertama dulu adalah bentuk will. Nah, seperti terlihat di layar, di video sebelumnya yang judulnya itu ya, kala itu siapa atau apa sih gitu, udah dibahas tentang bentuk will atau bentuk future tense. Nah, ternyata diketahui dari video tersebut bentuknya adalah subject ditambah will ditambah verb 1 gitu ya. Contohnya, I will go to the market tomorrow. Saya akan pergi ke pasar besok. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk be going to-nya adalah are you going to do anything this weekend? Apakah kamu mau melakukan sesuatu akhir pekan ini? Nah, dijawabnya bisa yes I am ya, I'm going to celebrate my birthday. Saya mau merayakan ulang tahun saya gitu. Atau no I'm not, I'm going to stay home. Enggak, saya mau di rumah aja gitu. Kemudian kalau yang bentuk is Rosa going to cook dinner for you? Apakah Rosa akan masak buat kamu? Yes, she is. Ya, she's going to cook a special dinner. Dia akan masak a special dinner. Gitu ya. Dia akan masak makan malam spesial gitu. Atau no, she's not. Enggak. She's going to order take out. Dia akan pesan makanan dari luar gitu. Kemudian yang bentuk jamaknya, jamak satunya ya, are your friends going to be there? Apakah temanmu akan ada di sana? Yes, they are. Iya, they're going to stop by after dinner. Mereka akan mampir setelah makan malam. No, they're not. Enggak, they're going to be away all weekend. Mereka akan pergi seharian gitu ya untuk akhir pekan mereka gitu. Nah, itu adalah contoh bentuk be going to, tapi yang bentuk pertanyaan yes no question. Yes no question itu gimana? Jadi nanti jawabnya hanya yes atau no. Nah, itu bentuknya kayak gitu. Bisa are you, bisa is bla 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 gitu. Kalau yang is nanti bentuk tunggal ya, teman-teman. Is Rosa, is Rudy, is Tono, is Tony gitu. Atau is the school bisa juga. Baru diikuti going to. Nah, guys, contoh yang sebelumnya tadi yang are you going to do anything this weekend? Is Rosa going to cook dinner for you? Are your friends going to be there? Itu adalah bentuk be going to plus verb 1 gitu ya. Oke, tapi itu dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Kalau dalam bentuk pernyataan atau kalimat berita itu ada di sebelah kanan tuh, contohnya I'm going to celebrate my birthday gitu ya. Oke, jadi bentuk rumusnya kayak gini nih teman-teman, be going to plus verb 1. Oke, kalau bentuknya kalimatannya itu adalah is MR plus subject plus going to plus verb 1 gitu ya. Jadi kalau subjeknya cuma satu bisa pakai is Rosa going to, tadi contohnya cook gitu. Atau kalau banyak are you going to
do gitu, atau yang jamak lagi are your friends going to be gitu. Kemudian kalau kalimat berita itu berarti dibalik, subjeknya dulu baru be terus going to baru verb 1 gitu ya. Contohnya yang itu tadi, I am going to celebrate, I am going to stay. Oke. Kemudian kalau tunggal, she is going to cook, kemudian she is going to order. Kemudian kalau jamak, they're atau they are going to stop, they are going to be. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang ini contoh yang apa ya? Yuk kita simak. What are you going to do for Valentine's Day? Apa yang akan kamu lakukan untuk hari Valentine? Kemudian dijawabnya gini, I'm going to go to a dance club. Saya mau pergi ke klub dansa gitu. Kemudian I'm not going to go to a restaurant. Saya tidak akan pergi ke restoran gitu. Kemudian pertanyaan yang lain, how is Ellie going to get to the dance club? Gimana caranya Ellie bisa pergi ke klub dansa gitu? She's going to drive. Dia akan naik mobil gitu. Kemudian she's not going to take the bus. Dia tidak akan pergi naik bus gitu. Kemudian where are Jim and his girlfriend going to eat? Di mana Jim dan pacarnya mau makan gitu. Kemudian dijawab they're going to eat at the Red Rose. Mereka akan makan di tempat namanya Red Rose gitu. Kemudian they're not going to eat at Nick's Cafe. Mereka tidak akan makan di cafe namanya Nick's Cafe gitu. Nah, ini adalah bentuk pertanyaan berupa WH question. WH question itu gimana? Jadi pertanyaan mengandung what, apa, who, siapa, kemudian where, di mana, when, kapan, which, yang mana, kemudian how, itu bagaimana gitu ya. Nah, kalau WH question nanti jawabannya berarti bukan yes atau no, tapi jawabannya yang sesuai yang ditanyakan. Kalau what berarti apa ya? Berarti nanti jawabannya adalah sesuatu gitu. Kalau who itu siapa, where di mana gitu ya, berarti tempat, when itu kapan, berarti waktunya, kemudian which itu yang mana, bisa berarti pilihan yang mana yang diambil, kemudian how itu bagaimana gitu ya teman-teman. Nah, rumusnya kayak gitu, WH plus be going to plus verb 1. Lebih tepatnya what, who, where, when, which atau how ditambah is, am atau are ya tergantung subjeknya nanti ya. Kemudian kalau habis itu diikuti subjek. Nah, kemudian subjeknya kalau tunggal itu nanti be-nya pakai is, kemudian subjeknya I, be-nya pakai am, subjeknya jamak, be-nya pakai are, kemudian going to, terus diikuti verba pertama gitu ya teman-teman, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang berdasarkan use atau tujuan digunakannya. Oke, kalau yang will itu untuk prediction. Prediksi itu apa? Memprediksi, mengira-ngira gitu ya. Oke, describing something we know or expect or will happen. Jadi mendeskripsikan sesuatu yang kita tahu atau kita harapkan atau akan terjadi. Contohnya ya. Example, it will be windy tomorrow. Besok akan berangin gitu. Jadi dia memprediksi, menebak-nebak, oke kayaknya besok akan berangin nih cuacanya gitu. Kemudian contoh yang lain, hopefully next year will bring me lucks. Semoga tahun depan banyak datang keberuntungan padaku gitu ya. Jadi belum pasti, dia baru nebak-nebak aja kalau pakai will gitu ya. Kemudian tujuan penggunaan yang kedua untuk will adalah expression decision. Expressing decision itu adalah mengungkapkan keputusan about the immediate future, menyatakan keputusan tentang keadaan di masa datang gitu ya. Contohnya, I think I'll take the brown bag. Sepertinya saya akan ambil tas coklat itu. Jadi misalnya nih ya,
lagi pergi jalan-jalan ke tempat belanja, terus lihat tas, ada beberapa pilihan gitu ya, kok bagus gitu, ada warna merah, kuning, hijau, dan coklat gitu. Nah, terus dia mau ambil yang coklat, dia akan bilangnya gini, "I think I'll take the brown bag," gitu. Nah, yang will udah, bagaimana dengan tujuan dari adanya be going to? Tujuannya buat apa sih? Nah, let's take a look at the screen. It's for plans or intention. Jadi untuk menyatakan rencana atau niat gitu untuk melakukan sesuatu. Contohnya, what are you going to do when you grow up? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu dewasa? Kemudian dijawab, I'm going to be a fireman. Saya mau jadi seorang pemadam kebakaran gitu. Jadi dia udah merencanakan nanti kalau gede pengen jadi pemadam kebakaran gitu. Nah, saatnya kita berlatih. What's your answer? We are so excited about our trip next month to France. Kita sangat senang kalau membahas tentang perjalanan kita bulan depan ke Prancis gitu. Kemudian titik, kemudian we bla 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 Paris, Nice, and Grenoble gitu. Nah, itu yang cocok pakai yang mana ya? Pakai will atau be going to? Yang mana? Ya, karena ini udah direncanakan gitu ya, next month gitu, bulan depan gitu, itu udah direncanakan kan berarti itu perjalanannya, berarti itu adalah pakai bentuk be going to. Udah belajar tadi ya, be going to. Kalau jamak pakai are, kalau tunggal pakai is, kalau pakai I itu berarti pakai am. Karena ini we, kami, jamak berarti pakai are ya. Oke, jadi jawabannya yang E, are going to visit. Nah, satu lagi nih ya. Oke, what's your answer? I'm about to fall asleep. Kayaknya aku mau ngantuk nih, aku mau tertidur nih gitu. Aku ngantuk nih gitu kan bilangnya. Kemudian I need to wake up. Tapi aku perlu bangun nih gitu. Kemudian I bla 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 a cup of coffee. Saya titik-titik secangkir kopi. Yang mana nih jawabannya? Mau pakai will atau be going to? Yang mana nih guys? Ya, karena kejadiannya tidak bisa diprediksi gitu ya. Ambil kopinya jadi pakai yang will get. Iya, verbal sentence, bukan yang A. Kalau A itu nominal sentence, will be. Kalau will be itu nanti artinya adalah I will be a cup of coffee. Saya akan menjadi secangkir kopi. Padahal enggak kan? Padahal maksudnya adalah saya mau ngambil secangkir kopi gitu. Jadi jawabannya yang B. Nah, gitu ya, guys. Itu tadi tentang will versus be going to. Kita udah bahas perbedaannya dari segi bentuk dan dari segi tujuan penggunaannya. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, boleh di-share di kolom komentar ya guys ya. Feel free. Oke, Mistari is signing off. Wassalamualaikum. See you around.